Oke, jadi tadi saya sudah bacakan bagaimana kalau semakin besar perusahaan, semakin banyak barang yang dia bikin, semakin banyak barang dia produksi, itu semakin harus penting persediaannya harus akurat. Misalnya, ya kembali lagi ke Munsun. Di Munsun, kalian cuma jual 3 jenis barang. Tapi dalam memesan bahan mentah untuk 3 jenis saja barang itu, straw, box toh, jadi pipet, box jus, sama 3 jenis jus, jadi 3 jenis buah, melon, apel, sama orange. Itu saja kan sudah cukup repot. Bayangkan kalau ada ribuan item yang kalian harus bikin. Nah, kita coba nonton tadi ternyata terrecord di suaranya di. Nah, kita nonton ini Alibaba. Bagaimana Alibaba melakukannya? Jadi dia pakai laser supaya tidak tabrakan. Dia bisa bawa sampai 500 kilo. Jadi saya membayangkan satu barang ini pasti jenis itemnya mirip. Nah, ini kecap semua mungkin, berbagai merek, berbagai ukuran. Nah, kalau kita lihat box, apakah itu kertas-kertas? Nah, kita lihat ini semua. Jadi ini satu jenis yang kemudian dia taruh dalam eh, jadi satu kategori yang sama untuk satu ini. Terus dia bawa ke sini, nah nanti orang-orang itu yang kasih masuk sesuai pesanan orang gitu. Jadi sangat efisien. Nah, dengan kita bayangkan dengan seperti ini. Nah, kita bayangkan dengan punya sistem seperti ini, pasti dia punya persediaan itu sangat akurat caranya. Nah, itu tadi yang canggih sekali. Kita lihat ini dia melakukan stok opnam dengan aplikasi Android. Stok opnam itu adalah mengecek stok secara keseluruhan. Jadi kalau eh, jadi misalnya di satu toko itu mereka punya data setiap hari berapa banyak data masuk, berapa banyak keluar. Nah, tapi secara berkala, misalnya minimal sebulan sekali, itu satu toko dia harus cek semua item yang dia punya. Stok opnam artinya mengecek semua barang secara menyeluruh. Nah, kita lihat di sini dia punya quantity di sistemnya ada 0. Jadi menurut sistemnya dia, menurut pembukuannya dia, dia tidak punya stok Kodomo baby powder. Tapi ternyata setelah dia lihat fisiknya, ada kok 12 begitu. Jadi ada selisih di situ. Nah, ini contoh di mana kayak ini. Dia tidak tulis di toko mana, tapi saya searchnya di YouTube manajemen persediaan Indomaret. Kemudian kita lihat toko lain, nah ini tadi Carrefour. Tadi 200 juta.
Kita lihat di sini dia stres karena dia minus bede barangnya 200 juta. Jadi kita lihat dia stok opnam barangnya. Jadi dia harus tahu ini dia punya barang apa di buku berapa. Jadi kadang-kadang dalam realitanya di toko-toko itu dia kan catat nih di komputer. Oh, di komputer saya punya barang sekian sekian sekian. Harusnya ada baju sekian, sofa sekian, ini semua ribuan item sekian. Nah, tapi dia cek juga secara fisik. Jadi waktu itu biasanya tokonya sudah tutup, tidak ada lagi aktivitas jual beli, dia cek secara fisik. Di sistem, di buku, di sistem ya, di pencatatan, di komputer berapa. Tapi pas dilihat fisiknya, ih kurang. Nah kalau kurang, apa yang terjadi? Mungkin ada yang ngutil, mungkin ada yang diam-diam sembunyikan. Nah itu kan bisa saja terjadi begitu. Ih apa nih? Tunggu, saya baru sadar. Atasnya gereja, bawahnya. Bukan saya, nah bukan saya, YouTube. Astaga, jangan bahas. Oke, jadi kita lihat di situ, em, langsung tidak pecah konsentrasi. Jadi biasanya apa yang ada di buku itu biasanya tidak selaras dengan apa yang ada di toko secara fisik. Nah, makanya stok opnam itu ketika perusahaan harus memastikan bahwa ini yang di buku ini, yang di sistem ini sudah akurat, sudah cocok dengan fisiknya. Ketika ada selisih, nah itu perusahaan punya kebijakan masing-masing. Kalau misalnya saya nih, kalau ada selisih, biasanya saya tanya ke pegawaiku, kalau misalnya selisihnya, anggaplah nominal selisihnya. Jadi ini ada barang kurang nih, tapi kekurangannya adalah misalnya, oh kurang 20.000. Terus ada item lain yang kelebihan. Jadi ya saya artinya ini. Jadi saya mungkin bisa, oh ya sudah, saya mengerti saja. Tapi kalau misalnya yang tadi yang sampai itu masnya sampai keringat dingin, wah dia sudah selisih 200 juta, 200 juta barang tidak tahu di mana. Ada barang senilai 200 juta yang harusnya di sistem ada, tapi di fisiknya tidak ada. Malam itu barang. Ah, itu. Makanya stok opnam itu dilakukan untuk kita memastikan bahwa tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini kalau kalian ada yang kurang jelas, silahkan ditanya ya. Kemudian ada lagi namanya model klasifikasi ABC, di mana kita membagi inventaris ke dalam kategori sesuai volume nilai uangnya. Jadi biasanya kayak tadi dia tidak bilang berapa selisih barangnya, yaitu 5 sofa atau sejumlah. Dia tidak bilang berapa itemnya, tapi dia langsung bilang nilai barangnya adalah 200 juta. Jadi dia langsung volumekan begitu. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat kontrol yang tepat untuk setiap item. Jadi perusahaan dia harus melakukan sistem yang ketat seperti ini ya, karena namanya manusia ya, hatinya seluas samudra. Jadi kita tidak tahu apa yang orang pikir gitu ya. Tidak semua karyawan kita jujur, tidak semua juga konsumen jujur. Jadi ya makanya kita harus mengukur nilai persediaannya kita, kan banyak bisa terjadi hal-hal seperti itu. Atau bisa juga terjadi hal-hal seperti misalnya stoknya kita rusak karena digigit tikus atau banjir. Jadi stoknya kita rusak karena barang terendam, tidak bisa dijual kembali. Nah, kemudian jadi kalau klasifikasi ABC itu kita hitung dia dengan volume, bukan volume dolarnya, artinya dengan nilai uangnya. Jadi 200 juta kah, 20.000 kah, 100.000 kah, gitu. Kadang-kadang suatu item itu mungkin penting untuk suatu sistem kalau ketidakhadirannya itu menciptakan kerugian yang besar. Jadi misalnya, wah satu item yang hilang tapi nilainya 200 juta, item apa itu ya? Mungkin mobil, kenapa bisa mobil kurang? Ya mungkin apa ada kesalahan, salah pengiriman barang, atau misalnya ada penjualan yang tidak tercatat. Jadi misalnya mungkin ya kita bisa, jadi kita bayangkan ya kalau misalnya dealer mobil punya mobil dalam jumlah banyak ya, mungkin namanya manusia bisa terjadi kesalahan. Ya mungkin atau ada salesnya yang dia jual barang, jadi mobilnya beli tapi ternyata uangnya tidak, ternyata misalnya ya pernah terjadi, bukan pernah terjadi, ada juga konsumen yang misalnya beli mobil seharga 200 juta dengan uang cash. Ada yang seperti itu. Ada temanku kerja dia di sales Toyota, dan ya ada juga kalau misalnya orang-orang dari daerah atau orang yang memang ini ya dia bayar mobil dengan cash. Jangankan mobil, ruko saya bisa dibayar dengan cash. Nah, jadi ada juga kadang-kadang sales yang nakal. Daripada saya setor uangnya, lebih baik saya ambil langsung kabur gitu. Nah, itu kalau misalnya yang punya toko tidak sadar, nanti pas di toko bilang, kurang mobilku. Ya, bisa terjadi. Kedengarannya tidak mungkin ya, masa sih Bu? Tapi ada toh terjadi, tidak selalu ya, tapi ada kisah-kisah seperti itu. Coba kalau kau nonton berita. Kemudian inventory accuracy and cycle counting ya, jadi persediaan itu pasti harus dicatat. Nah, biasanya dicatatnya itu pakai sistem. Nah, cuman pakai sistem pun
biasanya tetap bisa miss. Itu saja yang pakai sistem yang kok jadi setiap ada penjualan di scan tuh jadi otomatis kita ndak repot-repot lagi hitung keluar barang satu kita ndak tulis manual tapi sudah di komputer. Nah bayangkan sudah di scan saja itu bisa terjadi kehilangan barang atau mungkin ownernya suka prefer, misalnya punya toko baju, terus ownernya suka, Pak, sini baju kaos deh, ambil deh. Tiba-tiba, kenapa saya sudah tidak punya mi barang, baru tidak ada penjualannya. Oh, ternyata anaknya yang punya suka ambil, suka prefer. Nah, itu kan ya, bisa menimbulkan ini. Jadi harus dicatat, prefer pun harus dicatat. Gitu. Nah, tadi ini inventory di YouTube kita sudah nonton ya. Toko retail, gudang toko, gudang perusahaan. Kemudian ada namanya cycle counting, teknik pencatatan inventaris, pengambilan inventaris fisik, di mana kita menghitung berdasarkan frekuensi, bukan sekali atau 2 kali setahun. Hampir semua sistem persediaan sekarang itu sudah melakukan komputerisasi tentunya. Komputer ini bisa diprogram untuk menghasilkan pemberitahuan jumlah siklus, seperti saat catatan menunjukkan saldo rendah atau nol, ketika catatan menunjukkan keseimbangan positif, tapi urutannya kembali ditulis atau ada perbedaan, kemudian setelah beberapa aktivitas tertentu, kemudian untuk memberi sinyal ulasan berdasarkan pentingnya item. Istilah-istilah penting yang lainnya adalah safety stock, ada yang namanya safety stock, jadi berapa jumlah safe-nya kita harus punya persediaan. Jumlah persediaan dilakukan setelah, ya tingkat safe-nya, tingkat amannya itu berapa begitu. Jadi kayak misalnya kalau kalian main Monsoon, sebenarnya kok harus tentukan safety stock-nya itu di level berapa. Kalau stoknya sudah tinggal 5.000, terus tahu butuh waktu 2 hari untuk barang kembali diantar ke toko. Jadi walaupun barang masih ada setengah, kita sudah melakukan ini lagi ya. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing tim, masing-masing perusahaan. Dia mau menentukan safety stock-nya berapa. Kemudian inventory position. Jadi posisi persediaan berapa baru kita ini. Jadi jumlah yang ada ditambah on order dikurangi jumlah yang dipesan. Dalam hal inventaris dialokasikan untuk tujuan khusus. Kemudian tadi P model, key model ini yang saya salah jelaskan tadi, maaf ya. Tapi saya sudah perbaiki di part 3. Tapi kalau masih kurang jelas silahkan ditanya. Kemudian ada poin reorder, poin waktu di mana kita harus melakukan pemesanan ulang. Kalau misalnya persediaan sudah turun ke level tertentu, ke jumlah tertentu, maka kita sudah harus reorder, pesan ulang. Kemudian ada optimal order quantity, ukuran pesanan ini meminimalkan total biaya tahunan. Kemudian, ini tidak ada. Jadi seperti itu, oke? Nah, saya kembali tekankan perbedaan P model and key model tadi. Yang tadi sempat salah ya. Key model adalah ketika stoknya, kuantitinya sudah berkurang, kita order lagi. P model, period model. Jadi kita memesan pada waktu-waktu yang sudah fix, waktu-waktu yang kita sudah tentukan. Kita mau pesan kapan. Begitu. Saya kira itu saja. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi tentang kesalahannya. Terus ingat, kalau ada yang punya kesulitan-kesulitan tertentu, terutama jangan sampai ada yang lagi sakit, baru dia sendiri di kosan, silahkan tolong hubungi saya supaya kita bisa bantu. Begitu. Oke, jangan malu-malu dibantu. Oke semuanya, terima kasih. Selamat siang.